saya Kurniawan. Saya bertanggung jawab di bagian plant in Costco. Ya, mungkin di kesempatan kali ini ada beberapa hal yang ingin saya share. Jadi mungkin kita bisa mulai dulu dari yang pertama ya. Yang pertama itu mungkin yang saya bisa ngomong adalah step by step. Jadi jangan terlalu terburu-buru, tergesa-gesa untuk menginjakkan kaki di ke area industri 4.0. Ya, siapkan dulu dua hal. Yang pertama itu nggak lain nggak bukan memang manusianya dulu, SDM-nya, dan yang kedua itu ya fundamental sistemnya atau sistem dasarnya dulu. Ya, orang ini yang dimaksud adalah dalam artian mental sih, mental untuk siap menerima perubahan. Ya, jadi contohnya gini deh, kita punya mesin yang dulu manual, kita punya sensor untuk mastiin kalau tangan kita lewat itu mesin berhenti. Nah, kemudian saya berkembangnya teknologi, kita pakai mesin otomasi, kemudian kita punya sistem safety interlock di mana kita punya pagar sekarang. Ketika pagar itu dibuka, mesin otomasi ini juga berhenti. Nah, tapi pada akhirnya balik ke orangnya, ke mentalnya. Ketika orang itu buka pagar, orang itu masuk ke mesin, kemudian ditutup lagi, pada akhirnya juga ya sistem safety itu nggak akan terjalan lagi gitu. Jadi ya selama mentalnya belum siap, menurut saya sih secanggih apapun teknologinya nggak akan jalan. Yang kedua itu fundamental system sini dalam artian sistem dasarnya dulu ya. Jadi contoh ketika kita ngomong kita mau punya tampilan yang otomasi mendapatkan nilai performance, efisiensi, quality dari sebuah line gitu. Tapi kalau misalkan kita nggak ngerti apa sih performance itu, apa sih efisiensi itu, apa sih quality itu, menurut saya juga nggak akan jelas arahnya. Juga yang kedua, ketika kita mau nampilin sesuatu, kalau kita nggak tahu apa aja yang penting kita dapatkan data dari lapangan juga ngawur gitu loh. Jadi industri 4.0 itu nggak bisa didefine sama untuk semua aplikasi. Jadi untuk satu bidang sama, tapi bidang lainnya pun akan berbeda gitu. Nggak perlu ditampilin ini, nggak perlu ditampilin itu. Jadi menurut saya dua hal ini yang harus diperhatikan. Juga contohnya misalkan gini, sistem dasar atau fundamental sistemnya. Kita punya vacuum cleaner sebagai pengganti sapu misalkan. Kita juga punya smartphone untuk menggantikan telepon-telepon yang konvensional. Ya, tapi kalau misalkan kita pada dasarnya nggak tahu cara gunain sapu, cara gunain pel, cara gunain telepon juga, ya pada akhirnya semua teknologi canggih nggak akan berguna gitu. Jadi pada dasarnya sekali lagi sistem dasarnya harus dikuasain dulu, tahu prinsip penggunaannya, tahu fungsinya apa. Kemudian ketika teknologi itu berkembang, ya gampang gitu masuk. Tinggal pelajarin aja cara ngoperasiinnya. Tapi sekali lagi dasar fungsi harus tahu dulu. Oke, sekarang kita lanjut ke kedua. Kalau ngomongin SDM ini mungkin harus dibagi ke dua bagian kali ya secara garis besar. Yang pertama itu dari sisi manajemennya, yang kedua dari sisi floor-nya. Ya, jadi kita awalin dulu dari manajemen levelnya. Mungkin dua hal yang saya rasa penting untuk dimiliki dari sisi manajemen adalah pertama flexible thinking-nya, yang kedua juga jiwa bersaing atau competitiveness-nya gitu loh. Harus di orangnya ulet segala macam tuh yang bisa bertahan di era-era yang sangat gak stabil. Kemudian kalau dari sisi floor-nya mungkin nggak tahu termasuk skill atau enggak ya, tapi tadi balik lagi ke yang pertanyaan pertama, lebih ke arah mental sih. Jadi floor itu nggak bukan karena mereka juga yang operasi di lapangan, mereka yang ngebantu kita untuk dapetin data ini segala macamnya, ya mentalnya harus benar dulu, sehingga apa yang kita terapkan di lapangan itu pasti bisa dijalankan dengan benar juga gitu. Kita percuma punya teknologi canggih seperti apa kalau yang penggunanya nggak ngerti cara gunainnya. Ya, ataupun nggak siap cara untuk menggunakannya. Mungkin itu dua penjelasannya. Yang berikutnya, jujur kita mulai sadarin pentingnya industri 4.0 ini kurang lebih ya tahun lalu ya. Saya lupa persisnya awal ke tengah tahun lalu itu kita mulai cukup intens ngebahas masalah industri 4.0 waktu itu dengan Pak Albert Sudarto sebagai penggerak pertama. Dan juga bukan hanya di Infasco yang diterapkan, tapi juga untuk Pakau Group secara keseluruhan. Ya, langkah yang pertama kita lakuin sih nggak bukan sekali lagi ya ngomongin masalah SDM. Ya, kembali lagi orangnya itu tadi ya harus
siap dulu nerima perubahan. Kedua, ya orang itu harus paham mau kemana gitu arahnya. Jadi ketika masuk industri 4.0 kita nggak bisa bilang, oh ya saya mau mesin ini dapat data ini, saya mau mesin ini dapat data ini, saya mau tiba-tiba nanti, oh saya mau office kita bisa digerakin gini, terus kita mau apa lagi, fasilitas umum apapun itu kita mau kita operasikan dengan otomasi atau apa, nggak bisa serabutan gitu loh. Tapi lebih ke arah harus punya konsep besarnya dulu, dan itu memang dituntut oleh beliau bahwa ketika kita desain ini ya kita harus punya gambaran besar. Sebenarnya industri 4.0 yang tepat dan cocok buat Incoasco atau Pak Hukum secara keseluruhan itu seperti apa? Ya, dari situ mulai di-define tuh. Kalau kita tujuannya mau dapetin ini semua, nah dari masing-masing bagian itu baru turunin lagi. Gimana cara dapetinnya, segala macamnya. Dan dari situ kita baru tahu kebutuhan kita tuh apa sebenarnya di lapangan. Ya, apa yang harus kita siapin. Nah, kalau dari sisi resource teknologi, beruntung Incoasco itu memang baru pindah kurang lebih tahun 2016. Ya, kita start operasi mungkin 2017. Nah, teknologi kita cukup terbarukan lah ya, teknologi yang kita miliki, lini otomasi, dan memang kontrolnya itu serba PLC sih, menggunakan PLC. Jadi satu mesin ke mesin berikutnya itu ada komunikasinya lah seakan-akan, ya. Jadi kita dengan mudahnya untuk ngedapetin data dari mesin itu sendiri, ya. Kalau cerita banyak dari beberapa perusahaan yang pernah kita datengin untuk belajar masalah industri 4.0, mereka kebanyakan mulai dari mesin-mesin lama gitu, dan mereka berusaha untuk rekondisi atau apa untuk berubah wajah atau mukanya ke yang lebih canggih industri 4.0. Nah itu mereka effortnya jauh lebih besar gitu. Ya beruntung sekali lagi Incoasco yang punya teknologi lebih baru. Jadi kita nggak terlalu banyak lah untuk ngomongin investasinya. Ya karena kita sekali lagi yang kita utamakan adalah data-data di lapangan itu harus bisa kita ambil dulu. Sebelum kita ngarah ke ini itu yang sifatnya ya membantu sih, tapi belum prioritas lah. Kita skalakan prioritas dulu untuk teknologi itu, ya data-data di ini yang harus kita dapatin. Cycle time, output, kemudian apa lagi, efisiensi per jamnya lah, performance, quality. Jadi kurang lebih seperti itu persiapan Incoasco dalam masukin industri 4.0. Yang dulunya di Sunter kita cukup padat karya ya, tapi di Kerawang ini kan kita udah mulai otomasi, tepatnya di dua lini kita ya, dua lini rim assembly line dan disk line. Kalau untuk painting line itu relatif sama kondisi kita dengan Sunter. Nah, orang mungkin akan langsung ngomong apa ya, oh ya secara jumlah orang akan berkurang segala macam. Ya mungkin satu sisi itu benar, tapi jangan diabaikan bahwa faktanya kita tetap butuh engineering maintenance yang lebih handal gitu. Ya mungkin dari sisi produksi kita berkurang, tapi dari sisi bagian lain, dari sisi perawatan, dari sisi trial itu kita bertambah justru. Ya. Jadi mungkin secara kuantitas kita ada pengurangan, tapi secara kualitas kita terus bertambah. Jadi mungkin itu juga perubahan yang Incoasco alamin lah selama perpindahan dari Sunter ke Kerawang. Kalau dari teknis, hambatannya mungkin ini teknologi baru lah. Ini teknologi baru, kita harus belajar ulang lah semuanya. Kita memang beberapa orang ada yang dikirim ke Belanda, ada beberapa orang yang dikirim ke Amerika juga untuk belajar. Ya, cuman tanggung jawab dan beban mereka juga besar gitu ketika balik lagi ke Incoasco, karena dari 4 orang ke Belanda dan 3 orang ke Amerika itu mereka harus bisa share ilmunya ke teman-teman semua. Karena pada akhirnya yang ngejalanin mesin kan bukan mereka. Ya, tapi mereka memang dipercaya untuk membawa ilmu dasarnya, kemudian di-share ke teman-teman semua, sehingga ya syukur sampai sekarang mesin bisa jalan. Jadi tantangan teknis itu perjalanannya panjang banget, dan gimana cara transfer ilmu, gimana cara trial, gimana cara produksinya, itu ya mungkin nggak bisa di-share satu persatu lah di kesempatan kali ini. Cuman yang saya bisa sampaikan bahwa karena perubahan teknologi yang cukup drastis dari yang sebelumnya sekali lagi manual menjadi otomasi, banyak banget ilmu baru yang kita pelajarin. Dari sisi part-partnya pun juga berubah semua. Ya walaupun prinsip dasarnya sama sih, cuman tetap kita belajar banyak.
Nah, kalau dari sisi non teknis, mungkin tadi yang saya bilang ya, masalah SDM kembali lagi. Ya, mungkin dulu teman-teman yang udah terbiasa dengan mesin manual, kemudian bagaimana cara ngoperasin mesinnya, segala macamnya yang ada miss ini, miss itu, mungkin bisa ada fine adjustment di situ. Ya, jadi di perubahan ini dikit, polesnya ini dikit bisa jalan gitu. Tapi nggak seperti itu dengan mesin yang otomatis. Ya, jadi dibilang ringkih nggak ringkih sih, cuman perawatan kita harus tepat lah, benar-benar tepat gitu. Kalau misalkan bukan berarti dulu nggak tepat ya, dulu tepat, cuman sekarang harus lebih tepat. Ya, nah kebiasaan orang-orang yang mungkin dulu cenderung misalkan santai, abai atau ini bisa diganti nanti lagi, sekarang tuh nggak bisa sama sekali. Dan itu beruntungnya pemahaman seperti itu udah dimilikin hampir semua orang lah yang mengurus plan sekarang ini. Kita semua komit bahwa memang kalau misalkan udah umur ganti ya kita ganti gitu loh. Kalau yang sebelumnya mungkin masih bisa jalan ya kita pakai lagi. Tapi nggak begitu sekarang. Lagi-lagi kita bagi dua ya masalahnya ya, dari teknis dan teknis ya. Kalau teknis ya nggak lain nggak bukan ya kita lakukan step lah. Kita analisa, identifikasi masalahnya, kita lihat datanya, kita analisa, kita bikin rencana perbaikan, implementasi, observasi, standarisasi terakhir. Kalau dari sisi yang non teknis, gimana cara solve problemnya? Ya kita sama-sama tahu lah, manusia itu unik. Ya. Apalagi yang namanya perasaan mungkin. Kalau perasaan itu, kalau misalkan orang males lah, kita nggak bisa ngerubah dia dengan bilang jangan males. Orang sedih lah, kita nggak bisa ngerubah dia dengan ngomong jangan sedih gitu. Ya jadi mungkin yang cukup tricky itu ya dari sisi non teknis tadi, gimana cara mengubah orang lah istilahnya. Ya, dan saya cukup percaya nggak lain nggak bukan kita yang harus kasih contoh sih. Jadi beruntung karena awal plan yang didirikan yang jalanin juga teman-teman pimpinan, leadernya, foreman, supervisor, up segala macam. Jadi kita semua bisa memberikan contoh ke teman-teman operator gitu loh. Ini loh cara jalanin yang benar seperti apa. Ini loh cara ngerawat mesin yang benar itu seperti apa. Ya, gini loh cara ngoperasiin segala macam yang benar itu seperti apa. Harapannya ya mereka akan melihat. Kalau pimpinan kita aja ya memperhatikan segini ya proses perawatan segala macam ya kita harus bisa ikutin gitu. Ya. Nah, jadi sekali lagi kalau ngomongin orang ya nggak bukan kita yang harus kasih contoh sih. Kita nggak bisa asal suruh tapi kita harus contohin. Saya pernah dengar ini pas waktu saya SD soalnya. Dan ini terpatri lah di pikiran saya sampai sekarang. Yang bicaranya adalah kalau kamu dikasih beban yang berat, ya jangan pernah minta bebannya diringanin, tapi minta pundaknya yang dikuatin. Itu aja sih Pak. Terima kasih.